Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam lanjutan kisah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-10 ini. Semoga sahabat semua selalu dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dalam kisah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-10 ini melanjutkan sifat salbiyah sebelumnya. Sifat salbiyah yang kedua dan ketiga yaitu sifat bako, dan sifat mukhalafatul lil hawaditsi. Bako, atau kekal, inilah sifat kehidupan yang tidak pernah berakhir. Yang hidup tidak akan pernah ada akhirnya. Jika sesuatu berakhir, maka jelas bahwa ia tidak hidup. Ia hanya dihidupkan. Allah adalah zat maha hidup, dan tentu saja dia tidak pernah berakhir. Bila Allah bako, maka cahayanya juga bako. Manifestasi cahayanya adalah cahaya Muhammad, cahaya yang terpuji. Maka, insan kamil yang merupakan perwujudan Nur Muhammad juga bako. Nah, para insan kamil lah yang sebenarnya menjadi khalifahnya. Tuhan itu maha sempurna, oleh karena itu, tanpa penyempurnaan dirinya manusia tidak akan dapat menjumpainya. Dan, manusia tidak akan dapat menyempurnakan dirinya bila tidak bersifat bako. Manusia tidak akan mampu menyempurnakan dirinya bila waktu untuk hidupnya amat terbatas. Maka, Kidam dan Bako, bukanlah dua kutub yang terpisah. Keduanya satu, bak timur dan barat. Ketika kita menyebut satu posisi di timur, maka oleh pihak lain posisi itu disebut barat. Manusia secara tubuh fisik memang tidak bako. Bila fisiknya bako, manusia tidak akan bisa berkembang atau menyempurnakan dirinya. Mengapa demikian? Lantaran fisik manusia mengalami hukum alam itu sendiri. Fisik manusia ditakdirkan lahir dan akhirnya mati. Fisik manusia mengalami fase bayi, anak-anak, remaja, dewasa, dan tua. Fisik manusia ternyata hanyalah sarana, yang akhirnya menjadi usang. Dalam surah Ar-Rahman, 55, ayat 26-27, disebutkan yang artinya, setiap yang ada di bumi bersifat fana, sedangkan kekallah wajah Tuhan pemilik kebesaran dan kemuliaan. Nah, marilah kita perhatikan dengan cermat bunyi ayat tersebut. Apa saja yang ada di bumi ini memiliki makna wujud yang lahiriah atau badan fisik. Dan, yang lahiriah ini bersifat fana, yang berarti tidak memiliki keberadaannya sendiri. Namun, semua wujud fisik yang fana ini disebut dalam surat tersebut sebagai kenikmatan yang dianugerahkan kepada manusia. Dengan jisim atau fisik itu manusia dapat mencapai tujuannya. Perhatikanlah fisik tumbuhan. Kita menyaksikan bahwa fisik tumbuhan berkali-kali mati dan berkali-kali hidup. Tumbuhan sebagai individu mengalami kefanaan, mati dan hilang dari permukaan bumi. Tapi, keberadaan tumbuhan sebagai ciptaan akan terus ada meski dalam bentuk yang belum dapat kita kenali. Maha kekal wajahnya. Ingat, dalam ayat tersebut Tuhan tidak menyatakan bahwa yang kekal itu zatnya. Mengapa demikian? Sebab zatnya tidak akan terjangkau oleh makhluknya. Yang dapat disaksikan adalah wajahnya. Yang bisa dilihat adalah maujudnya, manifestasinya. Kita saksikan hewan-hewan yang mati dan yang hidup. Sebagai individu seekor hewan dilahirkan induknya dan muncul eksis di bumi ini. Setelah menjalani kehidupannya hingga waktu tertentu, matilah hewan tersebut. Entah mati karena usia tua, mati karena sakit, terbunuh atau dibunuh karena akan dikonsumsi. Akan tetapi, kehadiran aneka ragam hewan di bumi ini menunjukkan wajahnya, manifestasi kehadirannya. Maka, maha kekal wajahnya. Bagaimana dengan manusia? Wah, kalau manusia sangatlah istimewa. Dalam sebuah hadis yang biasa dipetik oleh para sufi, disebutkan bahwa Allah menciptakan manusia menurut citranya, Innallaha khalaqa Adama, ala suratihi. Tentu saja, hadis yang dipakai oleh para sufi itu merujuk pada manusia yang dalam kesempurnaannya. Artinya, berdasarkan cetak birunya, blueprint, manusia hadir di dunia ini dirancang sebagai makhluk yang paling sempurna. Di Al-Quran sendiri disebutkan bahwa manusia diciptakan dalam sebaik-baik kejadian. Jadi, manusia benar-benar merupakan manifestasi wajahnya, bak manusia dengan bayangannya. Berdasarkan naskah yang ditulis dalam huruf Pegon Badu Manar, Syekh Siti Jenar atau Abdul Jalil berguru dalam hal ilmu langit atau ilmu yang amat tinggi dan sulit dijangkau oleh orang-orang berilmu pada umumnya. Kalau dalam bahasa tasawuf Al-Ghazali, apa yang dipelajari oleh Syekh Siti Jenar itu ilmu yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang amat khusus, khososyul khosh atau hawasul hawas. Dalam naskah tersebut dinyatakan bahwa Syekh Siti Jenar telah mempelajari ilmu wahdat, ilmu tauhid, ilmu makrifat dan ilmu sufi. Dalam Pupu Sinom, naskah tersebut diungkapkan sebagai berikut. Wahdat tegesiro, kaula tunggal ing Gusti, tunggale tanpa gepokan, epan kumpul dadi siji, ing dalem kalimah takbir, munajat maring yang agung, tan ono Gustin kawulo, lebur papan lan tulis, pan sanepo jene lan tembogo, us ilang jeneng tembogo, sumerto araning jene, ananging gumebiar, iku cahyanipun jene, den becik siraniti,
Pasemon kan kaya itu, pan aja kaliru tompo, kan bududipun arannya, mandar selameto imaniro. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut ini. Wahdat berarti, hamba menyatu dengan Tuhan, bersatunya tanpa bersinggungan, meski berkumpul jadi satu. Dalam kalimat takbir ketika bermunajat kepada Tuhan, tiada Tuhannya hamba, seperti papan dan tulisan yang telah lebur. Ibarat emas dan tembaga, hilanglah nama tembaga, begitu juga nama emas, tapi yang berkilauan itu sinar emas. Alangkah baiknya bila kau perhatikan ibarat seperti itu, agar tidak salah pengertian, menyebut yang bukan sebenarnya, malah tidak selamat imanmu. Persatuan hamba dan Tuhan itulah yang membuat manusia sempurna alias insan kamil itu memiliki sifat bako, yang bako, tentunya bukan fisik si hamba, melainkan kesadaran si hamba. Keberadaan fisik seorang manusia tidaklah terlalu lama bila dibandingkan dengan bumi yang menopang kehidupannya. Akan tetapi, kesadaran manusia yang sudah sempurna, yang tidak terkena karat dunia, bersifat bako. Di alam nyata ini, DNA merupakan senyawa kimia organik yang ada di dalam kromosom dan memuat informasi genetik. DNA merupakan salah satu wujud kesadaran di alam nyata ini, dan sifatnya bako. Sifat-sifat biologis diwariskan oleh orang tua kepada anak-anaknya melalui DNA. Berbagai sifat biologis seperti kemancungan hidung, warna kulit, warna dan bentuk rambut, mata dan lain sebagainya itu diwariskan melalui DNA. Nah, DNA yang bertanggung jawab untuk membentuk satu sifat, misalnya membentuk warna bola mata, itu namanya gen. Secara fisik DNA membakokan sifat-sifat kita. Dalam alam non-fisik juga terjadi pembakokan kesadaran. Orang Hindu menyebut kesadaran ini manomaya kosa. Ini kesadaran pikiran. Yang mengekalkan manusia dalam alam surga atau neraka adalah kesadaran manomaya kosa. Akan tetapi Syekh Siti Jenar tidak berurusan dengan surga atau neraka. Yang menjadi pokok ajaran tauhidnya adalah kesadaran tentang liko, Allah, atau bertemu dengan Allah Tuhan alam semesta. Dengan bersatunya hamba dengan Tuhan berarti lenyaplah yang selain Allah. Tiada wujud hakiki kecuali Allah. La maujuda illallah. Jika sudah demikian, bagaimana kita bisa menyebut ada sesuatu di luar Allah? Bukankah Allah meliputi segala sesuatu yang ada? Iman tauhid tidaklah memisahkan hamba dengan Tuhan. Iman tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah adalah yang mempertemukan hamba dengan Tuhannya. Tak ada lagi dualitas karena telah lebur menjadi satu bagaikan papan tulis dan tulisan di atasnya. Ini bagaikan leburnya emas dan tembaga. Yang bersinar tetap emasnya. Dengan demikian, yang terpuji tetap Tuhan, namun dengan kembalinya hamba kepada Tuhan, maka kesadaran sang hamba berkekalan. Kesadarannya bako. Sifat salbiyah yang ketiga adalah mukhalafatul lil kawaditsi. Mukhalafatul lil kawaditsi atau dalam arti bahasa Indonesianya, berbeda dengan sesuatu yang baru alias ciptaan. Sifat ini artinya berbeda dengan barang yang baru. Dengan kata lain, inilah sifat unik. Semua yang terindra oleh kita disebut barang yang baru. Tuhan tidak sama dengan barang yang baru. Dia berbeda dengan segala yang baru. Tetapi, benarkah manusia juga bisa bersifat berbeda dengan barang yang baru? Bukankah manusia itu sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yang bisa mati dan jika lapar akan makan dan minum bila haus? Ya, betul, manusia secara ragawi memang tidak berbeda dengan hewan. Manusia dan binatang sama-sama makan dan minum untuk mempertahankan hidupnya. Mereka sama-sama bisa mati. Mereka sama-sama bisa merasakan sakit. Namun, ketika kita bicara tentang ruh, jelas sekali bahwa manusia berbeda dengan binatang. Meskipun demikian, bila mana kita tidak mengenal sejatinya diri kita tetap sama dengan barang yang baru. Tanpa mengenal ruh ilahi yang ditiupkan kepada kita sejatinya tiada berbeda dengan makhluk hidup lainnya. Ketika ruh belum ditiupkan ke dalam diri manusia tidak berbeda dengan hewan. Malaikat pun tak diperintah untuk menghormati manusia. Manusia baru disujudi malaikat setelah Tuhan meniupkan ruh darinya. Dengan mendapatkan tiupan ruh dari dia, manusia menjadi makhluk yang disujudi oleh malaikat. Akan tetapi, bila kita memerhatikan kebanyakan manusia, fungsi ruh itu tidak nyata. Perhatikanlah, kebanyakan manusia itu mengekor kepada orang lain. Amat jarang manusia yang memiliki pendirian sendiri yang teguh. Kebanyakan manusia takut terhadap neraka, karena mereka telah menerima pendapat dari orang lain yang membesar-besarkan kedahsyatan dari siksa neraka. Padahal, tiada yang lebih besar daripada Allah.
Bukankah Allahu Akbar, Allah Maha Besar? Kebanyakan manusia terpesona oleh surga yang lebih banyak dihayalkan oleh tukang-tukang hayal daripada informasi tentang surga yang ada di dalam Al-Quran yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Mengapa manusia takut kepada neraka? Bukankah neraka sendiri hanyalah sebentuk makhluk ciptaan Tuhan? Tuhan meniupkan ruh darinya ke dalam diri manusia agar manusia bisa menjadi khalifahnya di dunia ini. Dengan demikian, jelas neraka bukanlah tempat bagi manusia yang sudah mengenal ruh darinya yang ada di dalam dirinya. Manusia yang demikian tidaklah sama dengan barang yang baru. Neraka hanyalah tempat buangan sampah. Jadi, hanya manusia sampah yang bakal menempati neraka. Manusia yang berbekal iman tauhid tak akan ada di neraka. Mengapa manusia terpikat oleh surga? Bukankah surga sendiri hanyalah barang ciptaan yang diberikan oleh Tuhan sebagai hadiah? Bila hadiah yang diperebutkan, maka sebenarnya kita hanyalah manusia spekulatif alias kita ini para pejudi. Oh, pejudi kau ingin kaya dari hasil perjudian? Mana ada? Yang bisa kaya dari perjudian itu ya bandarnya. Manusia ditiupi darinya agar bisa kembali kepada Tuhan dengan ridha dan diridai olehnya. Barulah dia menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang otomatis menikmati anugerah Tuhan yang berupa surga abadi. Syekh Siti Jenar mengajarkan sifat 20 agar manusia yang benar-benar mengamalkannya bisa menyandang predikat sebagai manusia yang berbeda dengan barang yang baru. Syekh Siti Jenar mengajar para muridnya agar mereka bisa hidup menyatu dengan Tuhan mereka. Para muridnya diajari untuk dapat membersihkan tauhidnya, keimanannya kepada Tuhan, sehingga murid-murid itu bisa menyaksikan ruh dari Tuhan yang ada di dalam diri mereka masing-masing. Syekh tidak mengajari murid-muridnya untuk takut kepada neraka dan tidak untuk terpesona oleh surga yang diingin-inginkan oleh kebanyakan orang. Dia mengajarkan hal-hal yang bisa mengantarkan sang murid untuk menemukan jalan menuju Allah. Surga dan neraka tidak lagi menjadi urusan manusia ketika ia memiliki tekad yang bulat untuk menemui Allah. Bagi Syekh, pengajaran tentang pertemuan dengan Tuhan itu jauh lebih penting daripada membuang-buang waktu untuk menghayalkan surga dan neraka. Pentingnya pertemuan dengan Tuhan itu dinyatakan dalam surah Al-An'am ayat ke-31 yang artinya, sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah, sehingga ketika saat itu datang dengan tiba-tiba kepada mereka, berkatalah mereka, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentangnya. Mereka berkata demikian sambil memikul dosa-dosa di atas punggung mereka. Sangatlah buruk apa yang mereka pikul itu. Demikian tadi kisah Syekh Siti Jenar bagian yang ke-10 ini. Jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Untuk mendapatkan notifikasi jika kami upload video selanjutnya silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.